Saudara KPK hari ini kembali menahan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas di rutan KPK. Pemberian kebijakan tahanan rumah kepada Yakut menuai kritikan. Yakut tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.32 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil tahanan. Sebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Yakut sempat mengucap syukur lantaran selama menjadi tahanan rumah sempat bertemu ibunda di Hari Raya Idul Fitri. Saat dikonfirmasi terkait pengajuan pengalihan penahanan, Yakut mengakui hal itu berasal dari pihaknya. Alhamdulillah, saya bisa sungkem ke ibu saya. Berarti itu permintaan jatuh. Pak, sini Gus. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini mengembalikan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas ke rumah tahanan negara setelah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tersebut menjadi tahanan rumah sejak Kamis malam 19 Maret 2026 lalu. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil pertimbangan lembaga dan kebutuhan proses hukum. Asep juga mengungkapkan bahwa pengembalian penahanan ke rutan berkaitan dengan agenda pemeriksaan lanjutan dalam kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat Yakut. Sementara terkait sempat dialihkannya Yakut sebagai tahanan rumah, menurut KPK salah satu alasannya adalah kondisi kesehatan tersangka. Mengalihkan kembali penahanan saudara YCI ke rumah tahanan negara. Banyak ya, selain dari kondisi kesehatan saat ini juga hasilnya tadi ya kami informasikan bahwa salah satu hasil dari asesmen kesehatan itu adalah yang bersangkutan itu mengidap GERD akut ya, dan pernah dilakukan endoskopi dan kolonoskopi. Sebelumnya, keberadaan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas yang tidak ada di dalam rutan KPK diungkap istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Sylvia Rinita Hareva, usai menjenguk Noel di rutan KPK. Sylvia bilang tidak melihat Yakut di dalam rutan KPK. Berdasarkan info yang ia terima, Yakut keluar rutan pada Kamis malam atau 19 Maret 2026 lalu. Tadi sih sempat nggak ngelihat Gus Yakut ya. Infonya sih katanya keluar hari Kamis malam. Oh gitu. Keluar hari Kamis malam. Iya. Pekan ini ya berarti. Iya? Keluar Kamis malam pekan ini keluarnya. Iya, sebelum hari Jumat ya kalau nggak salah. Infonya sih katanya mau diriksa ke depan, tapi sholat id kata orang-orang dalam ya nggak ada, beliau nggak ada. Berarti sejak Kamis malam keluar itu sampai dengan sholat id rekan-rekan di rutan tuh nggak pernah ngelihat? Nggak ada. Info tadi terakhir Jam 7:10 kata menurut info dari dalam ya. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas sejatinya sudah ditahan KPK sejak Kamis 12 Maret 2026 lalu. Yakut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas saat ini telah kembali ditahan di rutan KPK. Sebelumnya Yakut sempat menjalani status tahanan rumah selama 6 hari sejak Kamis 19 Maret 2026. Lalu mengapa Yakut bisa dijadikan tahanan rumah? Apakah secara hukum tersangka Yakut telah memenuhi syarat untuk bisa menjadi tahanan rumah? Kita bahas petang ini bersama dengan Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat petang, Mas Zainur dengan Maidop. Selamat petang, Mbak Maidop. Mas Zainur, kita tahu kan kalau Yakut ini adalah tahanan KPK. Kemudian tiba-tiba jadi tahanan rumah dan belakangan kembali lagi menjadi tahanan KPK masuk ke dalam rutan. Apa yang salah Anda lihat di sini? Ya, yang pertama transparansinya tidak ada ya. Padahal menurut Undang-Undang KPK, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, salah satu prinsip kerja KPK adalah transparan. Publik tidak akan tahu kalau istri mantan Wamenaker
itu tidak berbicara kepada publik gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang KPK. Jadi dari sisi transparansi KPK tidak memenuhi ketentuan di dalam Undang-Undang KPK itu sendiri. Yang kedua, memang menjadi pertanyaan publik mengapa dilakukan perubahan jenis penahanan. Memang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 di dalam pasal 108 Mbak Medov itu ada pilihan jenis penahanan. Seorang itu ditahan di rumah tahanan negara, bisa dilakukan penahanan rumah atau penahanan kota. Nah yang menjadi pertanyaan kenapa diubah dari jenis tahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah gitu ya. Apa yang menjadi alasan? Kalau alasannya kesehatan Mbak Maidov, yang seharusnya dilakukan oleh KPK adalah pembantaran ke kesehatan Mbak Maidov. Seperti tersangka-tersangka lain ya? Iya, rumah sakit, klinik kesehatan, dan nanti kembali ke rumah tahanan negara. Bukan diubah menjadi penahanan rumah, Mbak Maidov. Kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi yang diatur dalam undang-undang, apakah Anda lihat ada potensi intervensi sehingga Yakut bisa dijadikan tahanan rumah saat Hari Raya Idul Fitri? Ini penuh tanda tanya Mbak Maidov. Kenapa? Karena ini baru terjadi pertama kali sepanjang KPK berdiri puluhan tahun. Yang kedua, undang-undang juga sebenarnya tidak mengatur secara jelas. Kalau memang dari awal tidak butuh ditahan, ya nggak usah ditahan. Tapi kalau sudah ditahan, kenapa diubah bentuk penahanannya dari penahanan rumah menjadi tahanan negara menjadi penahanan rumah. Nah, oleh karena itu Mbak Maidov, untuk dapat jawaban apa yang menjadi faktor penyebabnya, maka menurut saya perlu dilakukan pemeriksaan internal. Apa sih KPK mengubah? Tadi Mbak Maidov sebut, apakah ada intervensi, apakah ada satu bentuk misconduct ya yang dilakukan oleh pejabat atau penyidik di KPK, dan kerja review ini harusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK untuk dapat melihat apakah keputusan mengubah penahanan rumah tahanan negara itu menjadi penahanan rumah ada sesuatu yang dilanggar secara aturan, secara SOP, ataukah seperti apa. Kalau saya lihat sih kecil kemungkinannya ini sesuatu yang umum-umum saja gitu ya. Ini diduga besar pasti ada sesuatu di balik ini semua Mbak Medov. Oke, tapi ini pertama terjadi. Tapi pemeriksaan internal itu siapa yang bisa mendesak, Mas Zainur? Ya Mbak Medov, pemeriksaan internal itu bisa diinisiasi langsung oleh Dewan Pengawas KPK, bisa berbasis laporan. Misalnya ada publik yang melaporkan kepada Dewas untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya. Nah kita lihat ya, sejauh ini kan Dewas juga belum pernah ada satu case yang menonjol selama masa jabatan Dewas yang sekarang ya. Beda dengan Dewas yang dulu, Mbak Maidov. Dewas yang dulu itu kan ada kasus Lili Pintauli Siregar, ada kasus Firly Bahuri, ada kasus pegawai KPK yang menyelewengkan emas batangan gitu ya. Nah di Dewas yang sekarang belum pernah ada case yang ditangani yang itu menonjol gitu ya. Nah ini sekarang Dewas perlu untuk menunjukkan kinerja mereka. Ketika ada sesuatu yang irregular, sesuatu yang tidak biasa, bahkan baru pertama kali, perlu dilakukan review. Saya tidak mengatakan pasti ini karena intervensi, tidak. Tetapi Dewas perlu untuk memeriksa bagaimana keputusan mengubah jenis penahanan itu diambil oleh KPK. Gitu ya. Kalau memang semuanya sudah dipenuhi prosedurnya, tidak ada masalah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada sesuatu yang janggal, maka Dewas perlu untuk mendalaminya dan melihat kemungkinannya telah terjadi pelanggaran kode etik. Mama Edo. Oke, kemungkinan janggal nggak kalau dari tahanan negara kemudian juga jadi tahanan rumah, kemudian ramai viral, jadi tahanan KPK lagi bolak-balik seperti ini, menurut Anda ini janggal nggak? Sangat janggal ya. Mau siapapun pasti bilang janggal ya. Ya, jadi yang pertama kita lihat janggal adalah tidak diumumkan, tidak dipublikasikan. Ini melanggar prinsip transparansi di KPK. Itu sudah janggal. Yang kedua, diprotes sedikit, dibalikin. Janggal lagi Mbak Maidov. Yang ketiga, alasannya karena faktor kesehatan. Janggal juga. Kenapa Mbak Maidov? Karena kalau alasannya faktor kesehatan, pembantarannya dialamatkan ke rumah sakit atau klinik untuk diobati penyakit apa yang diderita. Kalau sudah diobati, kembalikan lagi ke
rumah tahanan negara, yaitu di rutan KPK, bukan dibantarkan menjadi tahanan rumah. Sehingga menurut saya setidak-tidaknya itu ada 3 kejanggalan itu tadi, Mbak Maido. Tidak transparan, yang kedua diprotes sedikit dibalikkan, yang ketiga alasannya, yaitu alasan kesehatan juga janggal, karena bukan diantar ke rumah sakit. Kalau alasannya GERD, asma, nah tentu yang bisa mengobati adalah fasilitas kesehatan. Kalau di rumah, siapa yang menjamin kalau di rumah dilakukan pemeriksaan? Dan sebenarnya ketika alasan kesehatan itu sebenarnya satu kondisi yang sangat wajar, Mbak Medov, dialami oleh orang yang ditahan. Orang yang ditahan itu mengalami tekanan secara psikis, sehingga biasanya mereka GERD-nya kumat atau penyakit lainnya kumatisme biasa. Dan di KPK itu ada dokter dan tenaga kesehatan yang dapat menanggulangi itu, Mbak Medov. Oke, Mas Zainur, kalau begitu bagaimana kemudian supaya kasus ini tidak hilang begitu saja, menguap begitu saja? Apa yang bisa membuat didorong Dewan Pengawas KPK ini untuk bisa memulai pemeriksaan internal? Ya, kalau saya sih yang pertama memberi saran kepada pimpinan KPK ya. Pimpinan KPK agar mereka betul-betul hati-hati. Yang kedua harus dapat menolak semua bentuk intervensi. Yang ketiga mereka harus sadar bahwa KPK itu dipantau oleh publik luas. Publik tidak akan mudah menerima alasan yang mengada-ada. Publik juga tidak memberikan cek kosong untuk mendukung KPK. Publik akan mendukung dengan sangat kritis terhadap KPK. Nah, yang selanjutnya adalah Dewan Pengawas. Dewan Pengawas punya kewajiban untuk menegakkan kode etik di internal KPK. Dewan Pengawas diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka selama ini belum punya skor, belum punya prestasi yang menonjol. Ini saatnya bagi Dewan Pengawas untuk dapat melakukan review terhadap kebijakan yang baru saja diambil oleh KPK yang mengubah jenis penahanan rumah tahanan negara menjadi penahanan rumah. Kalau Dewan Pengawas sudah melakukan tugasnya, umumkan kepada publik secara terbuka, Mbak Medov. Nanti publik bisa menilai apakah hasil kerja Dewan Pengawas itu ternyata juga bermasalah, ya, ternyata juga lembek, atau mereka zero tolerance terhadap segala macam bentuk ya pelanggaran, terhadap segala macam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan maupun pegawai KPK. Mbak Maido. Baik, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang hari ini, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Sehat selalu, Mas Zainur. Selamat sore, Mbak Medov.